Selamat pagi, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan sekalipun untuk sementara waktu masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing karena situasi dan kondisi meluasnya wabah corona. Namun, tidak mengurangi makna kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dan sukacita ibadah yang kita lakukan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pemberita firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Eklesia Kristi Sondak Magani, STH Emin. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Allah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadi nats pembimbing kitab Mazmur pasal 40 ayat 6. Mazmur 40 ayat 6 yang mengatakan, "Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Besar dan ajaib
Silakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhanku, ampuni dosaku, dalam pikiranku dan perkataanku. Ampuni dosa tindakanku, Yesusku, di kaki salibku sujud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu di hari ini. Terangi dan kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang ilahi, agar kami semua tidak hanya membaca Alkitab, tetapi mendengar sabda-Mu diberitakan, mengerti, memahami, melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Keluaran pasal 7. Kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13 yang mengatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun.
Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam ibadah hari Minggu, khususnya pada minggu kedua sesudah Paskah. Saudara-saudara, yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah taat dan percaya pada kuasa-Nya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita semua pasti tahu ini. Ada sebuah lagu lama yang kemudian dinyanyikan oleh Krisya. Judul lagunya adalah Badai Pasti Berlalu. Badai pasti berlalu. Ya, kira-kira demikian. Lagu ini diangkat dari sebuah novel terkenal, yaitu karya Margate, Badai Pasti Berlalu. Sudah lama, tahun 1974, itu terbit pertama. Nah, saudara-saudara, dalam lagu itu diungkapkan bahwa segala sesuatu yang dialami, apapun bentuknya, tetapi tentu saja tidak menyenangkan, yang membawa kesedihan, kepiluan, yang membawa kesusahan, penderitaan, pasti akan berlalu. Nah, saudara-saudara, mari kita simak Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13, bahwa badai itu pun pasti berlalu ketika kita percaya pada kuasa Allah. Orang Israel, yang disebut juga orang Ibrani, berada di Mesir. Mereka berada di Mesir ketika kelaparan hebat terjadi di Israel. Mereka tertolong karena pada waktu itu Allah telah menempatkan Yusuf yang adalah salah seorang anak Yakub di Mesir. Bahkan kemudian Yusuf memiliki posisi yang strategis menjadi seorang pejabat tinggi dalam pemerintahan Firaun. Saudara-saudara, orang Israel menetap di sana dan hidup mereka senang, tercukupi, bahkan makmur. Tetapi keadaan menjadi berubah drastis ketika Yusuf meninggal atau Yusuf mati, ia tidak ada lagi.
Di kitab Keluaran pasal 1 ayat 8 dikatakan, raja baru muncul sebagai pengganti Firaun terdahulu. Dan raja itu tidak mengenal Yusuf. Saudara-saudara, dari sinilah penderitaan orang Israel. Pada waktu itu orang-orang Israel di Mesir sudah sangat berkembang. Jumlah mereka menjadi semakin banyak. Dan rupanya oleh raja yang baru, pertambahan pesat dari orang-orang Israel ini dilihat sebagai ancaman. Itu sebabnya keturunan Yakub yang bertahun-tahun telah ada di Mesir itu berubah status mereka. Mereka dijadikan budak-budak. Mereka dipaksa untuk bekerja keras. Ada banyak proyek-proyek yang dilakukan di tengah pemerintahan Mesir. Dan dapat kita bayangkan, saudara-saudaraku, betapa menderitanya mereka. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara, sampai-sampai saat itu ketika Musa sejak bayi berada di Mesir sampai dewasa, dia membunuh orang Mesir karena perlakuan yang menyakitkan terhadap bangsanya. Dia sudah tahu bahwa dia adalah orang Israel. Nah saudara-saudara, Allah tidak melupakan umatnya, yaitu umat yang sangat dikasihinya. Allah kembali memanggil Musa. Saat itu ia tinggal di Midian bersama dengan istri, anak-anak, dan mertuanya. Allah memanggil Musa dan menugaskan Musa dengan tugas yang besar, yaitu apa? Membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Allah melengkapi Musa dalam ketidakmampuannya. Kalau ibadah pada hari Minggu, pada hari Rabu beberapa hari yang lalu sudah dikisahkan di situ bagaimana Allah memanggil Musa. Musa dan Harun, mereka akan dipakai Tuhan untuk melepaskan Israel. Tapi di sini saudara-saudara, bukan Musa dan Harun yang melepaskan, tetapi Allah yang akan bertindak melalui mereka. Kuasanya akan dinyatakan pada penguasa Mesir, juga kepada umat pilihannya. Karena saudara-saudara, umat pilihan juga ketika mereka semakin ditekan karena kehadiran Musa dan Harun, maka mereka sangat menderita. Nah, lewat mereka dan tanda-tanda mujizat yang akan dilakukan, Allah kembali menghidupkan harapan umat dengan janji bahwa segala kesulitan itu akan berakhir, yakni dengan pembebasan dari Mesir. Selain itu, melalui tindakan Allah, orang-orang Mesir juga akan mengenal siapa sesungguhnya Allah itu. Saudara-saudara, reaksi awal tentu saja Firaun tidak percaya. Firaun tidak mau menerima. Dia katakan begini, jika betul kalian adalah utusan Allah, apa tanda, apa buktinya? Nah saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, itu yang kemudian dalam pembacaan kita tadi dikatakan Musa sesuai dengan perintah Allah, dia menyuruh Harun untuk melemparkan tongkatnya. Dan apa yang terjadi? Tongkat itu berubah menjadi ular di depan Firaun. Apa reaksi Firaun? Saudara-saudara, Firaun kemudian memanggil semua orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir. Dan mereka membuat hal yang sama dengan ilmu mereka tadi. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat mereka pun menjadi ular. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Nah ini saudara-saudara kuasa Allah, tindakan Allah yang ditunjukkan kepada Firaun. Saudara-saudara, kita melihat di sini kalau
di surat 2 Timotius pasal 3 ayat 8, Paulus pernah menyebut ada 2 orang ahli sihir daripada Firaun, namanya Yanes dan Jambres. Memang di Firaun ada begitu banyak ahli sihir yang terkenal. Nah, walaupun demikian, tadi kita melihat Allah memperlihatkan bahwa Ia jauh lebih berkuasa daripada ahli-ahli sihir Mesir. Tadi dikatakan tongkat-tongkat mereka ditelan oleh tongkat Harun. Kita melihat di sini pekerjaan iblis membuat Firaun tidak tunduk kepada Allah orang Israel. Walaupun di situ dikatakan tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu pekerjaan iblis. Iblis juga bisa berbuat tanda atau mujizat, tapi seizin Allah. Kalau kita baca di Injil Matius 24 ayat 24, situ dikatakan iblis juga bisa berbuat tanda atas seizin Allah. Nah, saudara-saudara, apa pesan dan kesaksian firman Tuhan ini bagi kita semua? Tentunya kita semua yang ada sekarang ini dan juga pada masa kini. Yang pertama kita belajar pesan firman Tuhan ini bahwa sekalipun tugas itu berat, Musa dan Harun tunduk. Musa dan Harun taat melaksanakan seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, tunduk dan taat. Untuk mempercayai firman dan kuasa Tuhan dalam hidup. Ini juga saudara-saudara yang patut kita semua meneladaninya. Di tengah situasi-situasi sulit atau senang, tunduk dan taat pada Tuhan selalu harus kita tunjukkan, harus kita lakukan. Tunduk pada apa yang Tuhan perkenankan jadi. Entah itu tantangankah, entah itu pergumulankah, kesusahankah, atau kesulitan seperti sekarang ini. Masa pandemi. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ada maksud dan rencana Tuhan yang hendak dinyatakan, yakni belajar tunduk dan taat pada kehendaknya. Sambil tentu saja mempercayai bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hadir, dan Dia selalu mau menolong kita. Saudara-saudaraku, tunduk dan taat dalam hal apa? Lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Di masa sulit sekalipun, tugas tanggung jawab kita entah itu di rumah, dalam persekutuan, pelayanan, bahkan kesaksian kita di tengah-tengah masyarakat di mana kita sekarang ini ada. Jangan takut, jangan kita gentar, atau kita putus asa dengan berbagai keadaan. Salah satunya ya dampak pandemi itu. Tuhan menolong Musa dengan mujizat atau tanda-tanda ajaib. Kalau kita baca kisah ini selanjutnya, ada 10 tulah yang diberikan oleh Allah. Tadi tongkat menjadi ular. Maka Tuhan juga pasti akan menolong kita dengan berbagai cara Tuhan yang tidak dapat kita semua duga. Masalah apapun, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tunduk dan taat pada Tuhan untuk melakukan yang benar di tengah-tengah masa pandemi. Untuk apa? Untuk menghadirkan ketenangan, menghadirkan kedamaian, menghadirkan keselamatan, menyangkut hidup kita, tetapi juga hidup banyak orang di sekitar kita. Hal yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajak kita agar supaya mari jauhi kesombongan, jauhi keangkuhan hidup. Merasa hebatlah,
merasa mampulah, merasa bisa atasi setiap persoalan dengan kekuatan diri kita sendiri. Jauhi kesombongan dan keangkuhan. Sadarlah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa semua itu hanya akan menjerumuskan kita. Ingat, sikap seperti itu sama halnya dengan kita membuka celah, kita membuka kesempatan. Bagi siapa? Bagi kuasa iblis untuk merasuk pikiran kita, hati kita. Lalu kemudian membuahkan sikap-sikap yang menentang ketundukan dan ketaatan kita pada Allah. Saudara-saudaraku, di masa-masa pandemi ini yang dibutuhkan adalah kerendahan hati, menyerah. Tapi bukan menyerah putus asa. Menyerah dalam arti berserah pada kedaulatan kuasa Tuhan. Bukan kita menyerah atau berserah pada kehendak diri sendiri. Itu namanya mengeraskan hati. Dan firman Tuhan mau katakan jangan. Jangan sampai terjadi dalam diri kita sikap-sikap seperti itu. Seperti Firaun tadi. Entah itu di rumah kita, dalam pelayanan persekutuan, apalagi hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara, setiap saat, setiap waktu kita harus sadar iblis berusaha untuk mengintip dan bagaimana dia berusaha untuk menjatuhkan kita. Ketiga, saudara-saudara, Allah memakai tanda, Allah memakai mujizat untuk menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Jadi mujizat dan tanda-tanda itu bukan semata-mata sebuah tontonan, memperlihatkan kehebatan. Tidak sekedar itu saudara-saudara. Atau bukan itu. Tanda dan mujizat Allah pakai untuk menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Melalui mujizat Allah berkarya. Berkarya apa? Melindungi dan menolong setiap kita semua, saudara-saudara dan saya, untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mujizat sekali lagi bukan pameran. Mujizat yang Tuhan lakukan bukan sebuah pertunjukan, tetapi sebagai sarana kuasa dan tanda kasih-Nya kepada manusia, kepada kita semua. Maka saudara-saudara, di tengah berbagai situasi, kondisi, suka dan duka yang kita alami, termasuk di dalamnya tentu saja pandemi COVID-19, hayatilah berbagai cara Allah yang ditunjukkan untuk membuat kita tetap dapat menjalani hidup dengan kekuatan dan sukacita. Saudara-saudara, cara-cara Tuhan melepaskan kita menunjukkan kuasa-Nya yang tidak dapat dibandingkan oleh kuasa manapun juga, kuasa apapun juga. Kuasa Tuhan itu melampaui keterbatasan manusia atau keadaan yang sedang terjadi sekarang ini. Maka mari saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hayati dan percayalah pada cara Tuhan yang akan membuat kita bisa melewati masa pandemi ini. Caranya apa? Tetap tunduk, tetap taat pada kehendak Tuhan. Saudara-saudara, badai pasti berlalu, badai corona pun pasti berlalu. Dan kita harus percaya itu karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita baru merayakan Paskah, Ia hidup, kuasa-Nya mengalahkan apapun juga. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hayati perjalanan hidup kita semua. Sekalipun saat ini kita masih beribadah di rumah, di tengah keluarga kita masing-masing, tapi tetap hayati dan percaya. Segala sesuatu dalam ketundukan dan ketaatan kita pada kehendak Tuhan, Ia akan membuka setiap jalan untuk kita songsong masa depan yang baik. Amin.
Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam pastilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah buah yang pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terdalam. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang tak menyerah, hidupnya kuasa-Mu memberitakan nama-Mu, agar segera buahnya milik-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat, mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur, kami boleh berada kembali di minggu kedua Paskah ini. Kami bersyukur dalam persekutuan bersama kami disapa kembali oleh firman-Mu, yang kiranya semakin menguatkan iman percaya kami semua, bahwa Engkau beserta dengan kami. Kuasa-Mu senantiasa menopang keberadaan kami di tengah berbagai situasi dan kondisi, suka maupun duka. Terutama ketika kami sedang diperhadapkan pada wabah corona. Kami percaya bahwa sampai dengan saat ini Engkau hadir memberikan kami kekuatan. Walaupun kami juga tidak dapat menyangkali ada banyak saudara-saudara kami yang terpapar virus ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona, serta upaya penyembuhan bagi mereka yang dirawat maupun dalam masa isolasi, Tuhan memberkatinya. Kami juga menyerahkan para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani setiap pasien. Biarlah ya Tuhan, Engkau menolong, memberikan mereka juga kekuatan, kesehatan yang prima, sehingga mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab yang berat ini dengan baik. Kami pertaruhkan semua keluarga yang berduka cita dimanapun berada, karena kehilangan orang-orang yang tercinta, orang-orang yang dikasihi akibat terpapar
virus corona. Biarlah Tuhan menolong, memberi penghiburan dan kekuatan. Engkau berkati juga warga jemaat Kinasi, semua anak-anak kami yang sementara ada dalam studi, pekerjaan, pergaulan. Mereka ada di rumah karena situasi dan keadaan. Biarlah ya Tuhan Engkau beserta dengan semua anak-anak kami, bahkan tiap keluarga, suami, istri, anak-anak. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Di tengah situasi pandemi ini tetap ada sukacita, damai sejahtera. Tuhan juga mencukupkan semua kebutuhan saudara-saudara kami yang menderita di berbagai tempat. Tuhan lebih mengetahuinya, kami bawa. Biarlah ya Tuhan Engkau beserta dengan mereka juga. Dan satu hal kami memohon kepadamu, Engkau mengampuni dosa dan salah kami. Engkau menuntun perjalanan hidup kami selanjutnya. Baik kami sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan juga persekutuan jemaat, bahkan juga kami, warga masyarakat dan bangsa. Biarlah kami semua Tuhan tuntun arahkan, agar supaya kami tidak kehilangan iman, tapi kami tetap merasakan kuasa Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang ada. Bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa negara ini, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati dan memberi hikmat wibawa ilahi, agar tantangan yang sementara dihadapi, Tuhan campur tangan di dalamnya untuk dapat dilewati. Kehidupan dunia ini dengan segala kesusahannya yang sedang dihadapi, Tuhan Engkau tolong dan Engkau pulihkan. Kami percaya apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan hendak nyatakan. Biarlah segala sesuatu terbaik dalam hidup kami. Bapa di surga, kami juga membawa mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan. Tuhan memberkati umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan pengharapan kami kepadamu yang kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Ingatlah firman-Nya, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergantian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penyelamatan-Mu bagi kami. Kami boleh menerima anugerah keselamatan bukan karena kuat dan gagah atau kebaikan kami, namun semata-mata karena cinta-Mu bagi kami. Pakailah hidup kami sebagai alat menyatakan cinta-Mu bagi sesama kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat hari Minggu kedua sesudah Paskah tanggal 19 April tahun 2020 dapat dilihat di Warta Jemaat online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.